Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya kedatangan tamu, atau saya bertamu lebih tepatnya ke rumah narasumber kita yang akan berbicara tentang satu hal penting, tentang kajian sejarah dan tentu saja sejarah dan perkembangan kekiniannya kan gitu, khususnya di Maros. Ya, bagaimana saya membincangnya? Di sini sudah ada narasumber kita. Nama beliau ya, saya perlu perkenalkan dulu. Haji Andi Fahri Makasau. Apa kabar Anda? Ya, baik nih, Deng Adi. Selamat datang. Iya, saya di rumahnya ya, di Maros ini, di Kampung Patene ya. Ya, siap. Narasumber kita ini adalah Ketua Majelis Keturunan Temanurung Maros. Ya, kemudian beliau juga adalah Sekjen MP3 DAT Sulawesi Selatan. Pengurus distrik terakhir. Ya, pengurus distrik terakhir Sulawesi Selatan. Kemudian salah satu tim ahli cagar budaya Maros. Kemudian posisi yang lain adalah pemangku adat Lembaga Adat Kareng Simbang. Saya kira kalau orang di Maros atau di sekitar Makassar ini tahu ya. Ya, kemudian beliau juga adalah mantan wakil ketua DPRD Maros. Ya, siap. Ya, dan di baju beliau itu ada lambang WOSEM. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah aktivis senior pramuka di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya, termasuk saat ini menjadi andalan nasional. Ya, dan tapi kita tidak akan membincang mengenai kepramukaan ya. Kita akan membincang sebuah buku yang beliau tulis yang berjudul Bunga Rampai Sejarah Maros. Jadi buku ini sejak awal ditulis Kanda ya. Ini sudah 30 tahun ya. 30 tahun. Ditulis sejak awal dan sampai hari ini masih menjadi salah satu sumber penting di Maros. Ya, belum ada buku atau karena ini sudah tergolong manuskrip ya. Karena sudah lebih 30 tahun dan belum ada referensi lain yang kemudian berdiri seimbang dengan buku ini. Ya. Ini yang akan kita bahas ya. Karena saya kira ini kan menarik karena ini menjadi kajian sejarah dan khususnya bagi generasi muda. Pertanyaan saya adalah bagaimana gagasannya sehingga membuat buku yang setebal ini? Ya, terima kasih Kak Adi, Deng Adi ya. Siap. Sahabat saya, teman di Pramuka ini sejak remaja. Yep. Senang sekali bertandang ke rumah saya, berbincang-bincang, berdiskusi, dan lebih tepatnya lagi hajatnya ingin memahami tentang sejarah Maros yang beberapa waktu yang lalu bukunya sempat saya luncurkan. Jadi berkaitan dengan apa yang Kak Adi tadi tanyakan, saya kira ini adalah tulisan kedua. Ada yang pertama yang saya tulis tahun 89 itu berjudul Kerajaan-kerajaan di Maros dalam lintasan sejarah 5 abad. Ya. Jadi intervals 1463 sampai 1963. Saya mengawali di era ketika terdengarnya pertama kali ada kerajaan di Maros dan saya mengakhiri setelah masuk menjadi pemerintahan modern pasca kemerdekaan. Nah, setelah menulis buku itu, saya kemudian menangkap banyak apresiasi sehingga tadinya awalnya buku itu saya tulis hanya sekilas saja ya, karena hanya kurang lebih 125 halaman. Pengantar. Ya, pengantar. Nah, kemudian saya berpikir bahwa ini perlu saya gali lebih dalam lagi supaya teman-teman atau masyarakat Maros lebih tepatnya bisa punya satu blueprint tentang sejarah Maros. Jadi tidak lagi sepenggal-sepenggal tetapi secara komprehensif ya. Jadi nah kebetulan saya bersama dengan salah satu adik sepupu yang juga bersama saya menulis buku ini di Hizbullah, kita kemudian berkolaborasi. Bagaimana kalau kita menulis yang lebih lengkap, tidak hanya pada 16 kerajaan yang di era akhir pasca kemerdekaan kemudian lebur menjadi pemerintahan modern, tetapi semua kerajaan yang pernah ada di Maros. Yang semula 23 tadi? 22. Jadi setelah kita lihat, sekitar rupanya bisa menggali 22 kerajaan.
22 kerajaan ini yang kemudian berjalan seiring perkembangan zaman, kemudian masuk ke era pemerintahan modern di masih pemerintahan kolonial, kemudian masuk ke era kemerdekaan, tinggal 16. Inilah yang kemudian disebut dengan distrik adat terakhir, distrik adat, dan kemudian menjadi kecamatan. Nah, alhamdulillah buku ini cukup mendapat respon, dan tentu kami berusaha untuk bagaimana data-data yang tadinya belum terungkap, yang mungkin masih ada di rumah-rumah keluarga, rumah-rumah masyarakat Maros, itu bisa dibuka. Dan kita berharap pada penulisan buku berikutnya bisa lebih sempurna. Tetapi untuk saat sekarang minimal buku ini bisa menjadi rujukan untuk semua masyarakat Maros, minimal para pencinta sejarah, bahwa kita bisa mengenal 22 eks kerajaan yang pernah di Maros itu melalui buku ini. Dan yang paling spesifik dari buku ini bahwa di sini terurai nasab. Nasab zuriat dan keturunan para penguasa lama. Sehingga di Maros kita tidak ada lagi dikenal bahwa ada yang kita ekstrimnya bahwa abal-abal yang mengaku-ngaku. Tapi setidaknya setiap orang yang mengaku orang Maros atau keturunan penguasa lama di Maros ada cantolan nasabnya di buku ini. Nah, saya kira begitu untuk kalau berkaitan dengan nasab dan persoalan keturunan tadi, kan ini lagi rame nih di media sosial tentang nasab itu. Terus seberapa penting kita mengenal penelusuran nasab ini bagi era sekarang? Saya kira yang pertama kita tidak usah lihat arti penting apa. Yang jelas bahwa memang tradisi kita itu adalah bagaimana kita menjaga nasab. Karena nasab ini penting, karena ini berkaitan dengan jati diri, identitas, jati diri dan identitas kita sebagai entitas. Kita ini dari mana, kita lahir dari mana, akar budaya kita bagaimana, sehingga nasab ini sangat penting untuk kita pelihara. Oleh karena itu, melalui buku ini saya menganggap bahwa alhamdulillah kita mampu menjaga setidak-tidaknya asal usul dari nasab para penguasa ini di Maros itu sudah ada gitu, ada jelas tertera, dan sumbernya dari mana, kemudian beranak pinak kemana, bertalian keluarga kemana, kemudian siapa-siapa sekarang. Nah, tentu ini tidak lagi berkaitan untuk konteks seperti bilang menghidupkan kembali budaya feodalisme, ataukah mempatenkan apa yang disebut dengan gaya pangrepraja, penguasa lama, aristokrat yang kaku. Tetapi ini tidak lebih dari keinginan kita untuk tetap mewarisi nilai-nilai luhur dari peradaban, adat istiadat, nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh pendahulu kita, untuk kemudian tetap menjadi ciri dan karakter kita di dalam bermasyarakat. Untuk menjaga akar budaya. Akar budaya itu yang paling penting. Sebab justru masyarakat modern itu menjadi terpacu kehidupan menapaki kehidupan modern itu jika akar budayanya dia tahu. Iya kan? Nanti ini filosofi yang jadi karakter masyarakat modern itu justru orang yang tidak meninggalkan akar budaya. Contoh misalnya, coba kita lihat negara Eropa. Kayak Jepang kalau di Asia. Jepang itu sampai detik ini negara maju yang masih memelihara akar budaya. Di Eropa hampir semua negara majunya adalah monarki. Inggris, Swedia, Spanyol, Luxembourg, Denmark, Norwegia, itu semua Norwegia. Nah, kita di sini diharapkan demikian juga, karena kita tidak kalah. Ada spesifikasi yang luar biasa yang dikandung oleh akar budaya. Paling tidak ini bertujuan untuk menjaga persoalan akulturasi budaya yang susah dibentuk. Karena modernisasi ini agak berbahaya apabila kita tidak punya semacam filter. Kalau kita ada akar budaya menjadi cantolan kita, setidaknya ada tanggung jawab moral sebagai seorang penerus, generasi penerus untuk menjaga dan mengawal ini. Dan ini sampai kapanpun masih relevan. Karena apakah ada buku yang lain sebelum ini dibuat? Itulah tadi. Jadi saya sudah menulis beberapa buku sebenarnya. Yang pertama itu saya sudah menulis
kerajaan-kerajaan di Maros 89, kemudian satu novel sejarah. Iya. Novel sejarah ini berjudul Bombona Buta Marsu. Bombona. Buta Marsu. Jadi kerajaan Marsu dalam gejolak kekuasaan, cita-cita dan cinta. Iya. Jadi satu kronik sejarah yang saya ulas dalam bahasa sastra, Iya. dalam bentuk novel, Iya. tetapi isinya itu kronik sejarah Maros. Iya. Sebenarnya sama kandungannya sini, tapi dia diulas dalam sastra. Iya, iya. Kemudian ini, kalau menulis-menulis di koran ada, sudah berkali-kali tulisan dan makalah di berbagai forum-forum. Ya. Demikian Kak. Iya. Kemudian ini kan tentang sejarah ya, adiluhung ya bagi setiap suku bangsa. Iya. Kalau boleh Kak Fahri menceritakan sebenarnya bagaimana posisi Maros dalam tentang sejarah kita di Sulawesi Selatan. Iya. Jadi Maros ini Kak di dalam peta perpolitikan masa lalu, kita ada ini masuk dalam bagian klaster ketiga. Di dalam struktur pemerintahan masa lalu. Karena pasca perjanjian Bungaya itu Sulawesi Selatan ini terbagi 3 klaster. Klaster A itu adalah daerah-daerah yang kerajaan-kerajaan besar yang dianggap adalah sahabat dan sekutu Belanda. Jadi levelnya dia level negara. Jadi state negara. Betul. State negara. Itu tentu kita kenal dengan kerajaan Teluk Boco ya kan. Iya, betul. Jadi Goa, kemudian Luwu, Bone. Kemudian itulah yang formatnya adalah negara. Kemudian tentu di klaster kedua ada disebut country, negeri. Negeri-negeri ini itulah pemerintahan Swapraja. Swapraja ini kerajaan negeri. Betul. Kerajaan negeri ini kerajaan yang di dalam format klaster perjanjian Bungaya itu disebut dengan daerah yang tidak dikuasai langsung, dikuasai langsung. Betul. Jadi itu yang berbentuk Swapraja. Misalnya Sopeng, Wajo, daerah-daerah di kawasan Mandar, Toraja dan segala macam, Supa, Sawito dan lain-lain. Itu pada umumnya di kerajaan Bugis. Kenapa dia menjadi klaster B? Karena adalah pemenang dari Pramakassar kan? Iya, betul. Pemenang dari Pramakassar sehingga dianggap tidak dikuasai langsung karena dia adalah pemenang. Nah, daerah yang dikuasai langsung inilah bagian yang kalah perang kita ini. Mulai dari Pangkep sampai ke Sinjai sampai ke Selayar. Itu yang kemudian masuk klaster C. Yang disebut dengan direct ruler, daerah yang dikuasai langsung. Nah, kerajaan-kerajaan lokal di kawasan klaster B ini yang disebut menjadi distrik adat. Jadi Swapraja di klaster B, daerah tidak dikuasai langsung. Nah, kemudian klaster C-nya adalah distrik-distrik kerajaan-kerajaan lokal yang dikuasai langsung. Berarti di dalam satu kawasan daerah seperti misalnya di Maros ada 16 kerajaan, tidak ada penguasa lokal yang bergelar Raja Maros. Nggak ada. Jadi kerajaan kecil 16 ini di atasnya adalah penguasa dari kolonial yang disebut dengan kepala owner of the link. Atau orang sebutan istilahnya Tuan Petro. Nah, kemudian di atasnya ada kepala Afdelin setingkat pembantu gubernur yang residen kan. Betul. Nah, setelah di atasnya lagi itu udah gubernur Sulawesi. Nah, itulah yang jadi sehingga posisi Maros adalah kerajaan lokal yang diposisikan sebagai daerah yang dikuasai langsung. Itu mulai dari Order Afdeling Pangkajene, Order Maros, Order Makassar, kemudian Goa dan seluruh kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya, kemudian Takalar, kemudian Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Sinjai, Bulukumba. Nah, ini yang dikuasai langsung sehingga di format kerajaan terakhir tidak disebut kerajaan Swapraja tapi kerajaan distrik adat. Ya. Tetapi dalam level kekuasaan sama karena implikasinya ketika masuk masa era pemerintahan modern rata-rata menjadi kecamatan. Nah, kecuali beberapa Swapraja besar tentu menjadi kabupaten. Nah, misalnya Sopeng. Tetapi Sopeng kemudian di bawahnya distrik-distrik atau kerajaan-kerajaan di bawahnya itu kan menjadi kecamatan. Padahal mereka satu Swapraja. Nah, saya kira begitu kan. Untuk menyebut
Kan ini 16 ya. Iya. 16. Kemudian Iya. kita menyebut istilah Maros. Iya. Ini apakah menjadi apa istilahnya? Semacam konfederasi sehingga disebut Iya. Maros atau gimana? Iya, iya. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita buka manuskrip lama, Iya. kerajaan yang pertama-tama dikenal ada dan lahir di kawasan ini, Iya. itulah kerajaan Marsu. Marusu. Jadi Oh, jadi Maros ini berasal dari kata Iya, jadi Marsu. Marsu ini tidak tertulis tahun berapa dia berdiri, tetapi ada pendekatan waktu yang bisa kita ambil Iya. menjadi perbandingan. Iya. Atau yaitu ketika dituliskan di dalam Lontara Goa bahwa ketika mulai agak surut pemerintahan Raja Goa ke-8 itu Ipakire Tau Karentuni Jaluk Ripasuki, Iya. terdengar sebuah negeri bernama Marsu dengan raja pertama Karailo Ripakire. itu sekitar Bersepakat para tokoh budayawan sejarah di Maros, berarti kalau mulai surut berarti itu sudah mendekati akhir abad ke-15. 15. Nah, itulah tadi ada angka 1460 sampai 1470 itu. Iya. Nah, Kayak uji karbon iya, gitu ya. di iya, situ ya. iya. Jadi Marusu. Nah, Marusu ya. Marusu ini, pasca perjanjian Bungaya, implikasi dari banyaknya raja-raja bangsawan kerajaan Goa yang kemudian kecewa Iya. atas hasil perjanjian Bungaya, mereka keluar semua. Betul. Membawa kebesarannya, orangnya, keluarganya, membuka negeri. Nah, Iya. sasaran yang paling banyak adalah ke Maros. Ada migrasi. Iya, migrasi besar-besaran ke Maros. Iya. Nah, pada saat itu, berdiri banyak kerajaan di Maros. Berdiri Tandralili, Simbang, Iya. Bontoa, Betul. kemudian Tandralili, Bontoa, Simbang, kemudian Tangkuru, kemudian Lau, kemudian kerajaan-kerajaan lain akhirnya menjadi ini. Dan kemudian ditambah dengan di atas pegunungan, kawasan pegunungan, ada persekutuan adat yang disebut dengan Pitu Bila-Bila. Itu 7 kerajaan. Itu bila-bila. 7 kerajaan di atas pegunungan itu. Hampir sama di mana ya? Iya, di sana Pitu Bila-Bila, PBB. Pitu Bila-Bila ini 7 kerajaan, yaitu pertama Camba, Cendrana Malawa Laya, kemudian Bengo, Labu Aja, Baloci. Yang 7 ini. Ya, 7. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu 2 diantaranya dilebur masuk ke Cendrana. Bengo dengan Labu Aja dianeksasi wilayahnya, dimasukkan ke Cendrana. Kemudian Baloci masuk ikut ke Order Abdelim Pangkajene. Nah, ada tambahan 2, sebuah daerah enklave kerajaan Goa yang ada di atas gunung, namanya Waduawaru dan Gantara Matinggi, kemudian dimasukkan pada wilayah pemerintahan Order Abdelim Maros. Sehingga tadinya 7 bila-bila, 7 kerajaan, sisa 6 berubah istilah menjadi Federasi Lombok Tengah. Lombok Tengah itu daerah yang berada di atas lembah gitu ya. Lembah. Atau ini yang dari 22 tadi yang menjadi 16. Iya, termasuklah ini. Jadi sudah berkurang 3 di situ kan? Iya. Sudah berkurang 3. Kemudian di Maros ini ada 5 yang kita kenal dengan Todok 5 ya. Itulah kerajaan besar mulai Maros sendiri, Simbang, Tandralili, Tangkuru, dengan Bontoa 5. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarahnya ketika penguasaan total wilayah Marsu ini oleh Kerajaan Bone, dibentuk 4 wilayah otonomi baru. Dengan penguasa bergelar Sulewatan yang bertanggung jawab langsung pada Raja Bone, yaitu Sulawatan Timboro, Raya, Lau, dan Wara. Nah, Wara kemudian ikut Pangkep. Timboro kemudian dihapus, ikut Marusu. Kemudian Lau dan Raya digabung menjadi satu kerajaan. Sehingga akhirnya dari 22 total itu tersisa 16. Nah, tambah 4 dari wilayah atas. Ada namanya Kerajaan Galarang Apakah. Jadi wilayah adat Galarang Apakah, Sudia, Bira, Beringkanaya, Moncoloe. Nah, 4 kerajaan lokal atau distrik adat ini disebut Galarang Apakah karena penguasanya bukan Karaeng, bukan Arun, tetapi Galarang. Itu setingkat apa itu? Setingkat distrik juga. Tapi gelarannya beda. Tapi ya, jadi dia sebutannya gelaran, tetapi level kekuasaannya selevel dengan kepala distrik di wilayah daratan. Gelaran. Iya, padahal kalau di daerah Maros di Todolimaya, kalau Galarang itu kan kepala kampung. Iya. Tapi ini Galarang memang nama rajanya bergelar Galarang karena dia berada pada faksum kekuasaan Goa.
Tapi dia otonom. Otonom. Oh ya. Otonom. Jadi dia distrik adat semua. Nah, Iya, iya. ketiga distrik adat empat distrik adat ini, 3 diantaranya kemudian beralih menjadi bagian kota Makassar. Iya, betul. Pada tahun 71 ketika perluasan kota Ujung Pandang menjadi ibu kota Sulawesi Selatan. Iya. Sehingga setelah masuk kemerdekaan, nah, yang di Maros itu tinggal 11 distrik yang kemudian berulah menjadi 4 kecamatan. Itulah yang kemudian sekarang kembali menjadi 14 kecamatan. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya mengatur ini pola pemerintahan dan kebijakannya. Ini kan jumlahnya banyak kerajaan-kerajaan ini. Iya. Lalu tidak ada istilah maharajanya kan? Tidak ada. Semua otonom. Semua otonom. Bagaimana mengaturnya nih? Nah, inilah. Sebenarnya. Nah, ini karena ini daerah dikuasai langsung, Iya. sehingga pemerintahan Onderabeli adalah menjadi penguasa tertinggi di wilayah ini. Iya. Nah, inilah yang kemudian mengkoordinasikan. Tetapi saya melihat bahwa meskipun terjadi otonom pemerintahan di setiap distrik, tapi Belanda itu tetap menggunakan cara-cara dan strategi untuk melemahkan perlawanan raja-raja lokal. Contohnya adalah mereka itu mempetakan wilayah-wilayah administrasi tidak dalam satu bentuk geografis, wilayah geografis. Nah, misalnya kerajaan A, ada beberapa kampung di wilayah kerajaan A ini yang di tengah-tengah ini itu tidak menjadi bagian daripada kerajaan A, tetapi dijadikan menjadi bagian hukum kerajaan B. Khusus daerah-daerah yang mungkin agak susah diatur. Itu yang disebut, jadi dibuatkan enklave. Ada juga yang tidak bisa diatur. Ya, ada beberapa tentu ya tidak bisa diatur. Ya, jadi misalnya dia di kawasan A, tetapi ada 2-3 kampung di tengah-tengah itu, dia bukan bagian dari kerajaan A, tapi dia bagian daripada kerajaan C. Sebaliknya kerajaan ada di kerajaan C itu menjadi bagian. Nah, itulah. Nah, meskipun dia diberi otonom untuk mengatur kekuasaan, tetapi politik sebagai pemerintahan kolonial yang lebih tinggi itu mengatur cara-cara begitu. Dan hal itu tidak bisa dihindari pada tidak bisa dihindari karena kita artinya secara politik lagi terjajah kita ya. Politik, sehingga kita tidak bisa menghindari. Kita juga tidak bisa masuk ke spektrum kondisi masa lalu untuk bisa menjawab di masa kini bahwa misalnya misalnya itu raja-raja Belanda pagi segala enggak, kita tidak mengetahui situasi pada saat itu bagaimana beban seorang karaeng, seorang kepala distrik, seorang kepala swapraja. Kita juga tidak mampu memprediksi 100 tahun kemudian. Waktu itu pada saat itu, sehingga berbagai cara mereka itu yang untuk melakukan bagaimana cara eksistensi kerajaan bisa terjaga, terus menjaga saja supaya tidak digenosid, tidak dimusnahkan, sehingga maka kita bisa lihat pelantikan Raja Goa oleh kontroler yang bacakan yang melantik. Jadilah dibaca sekarang dokumentasinya ada Belanda, nggak begitu bacaannya, nggak bisa begitu. Dan rata-rata di Indonesia. Di Indonesia ada seluruh Indonesia karena namanya kita lagi terjajah. Nah, dan yang melawan, raja yang melawan langsung diberhentikan, diasingkan atau dibunuh. Itu aja. Jadi saya sempat bertanya pada beberapa kakek, leluhur, tetua keluarga yang sempat memangku jabatan itu yang ketika saya hidup, saya tanya kenapa mau menjadi bagian dari pemerintahan. Saya bilang kita berada pada kondisi sangat dilematis. Kita melawan, dua saja, kita dihabisi, keluarga, rakyat. Jadi satu-satunya cara bagaimana kita menjaga eksistensi kita punya masyarakat adat supaya tetap bisa hidup. Dan dengan harapan mudah-mudahan terjadi perubahan-perubahan. Alhamdulillah ternyata, makanya ketika Indonesia merdeka, rame-rame itu raja-raja langsung menyatakan diri menjadi bagian dari karena dengan berharap dengan menjadi sebuah negara, udah keluarlah kita dari keungkungan bahwa kita, tapi kita tidak berdaulat secara politik. Kemudian buku ini kan sangat tebal dan bagaimana diseminasinya ke generasi muda? Jadi sebenarnya ini belum bisa memenuhi karena kemarin sangat terbatas juga jumlahnya. Ini sedikit ada dukungan pemerintah Maros berkaitan dengan penggadaannya, tetapi jumlahnya belum bisa memenuhi
entitas-entitas masyarakat yang membutuhkan Iya. pencerahan tentang sejarah Maros. Sehingga menurut saya berharap pemerintah Kabupaten Maros mudah-mudahan masih punya eh, political will Iya. untuk kemudian tetap ini melanjutkan dan memasyarakatkan sebanyak-banyaknya. Karena masyarakat perlu tahu masa lalunya. Saya sangat khawatir 10-20 tahun ke depan kalau tidak dilakukan upaya-upaya penyelamatan sejarah seperti ini, masyarakat akan kehilangan identitas tadi. Iya. Tidak ada lagi jati diri, mereka akan tidak susah lagi bercerita bagaimana sebenarnya akar budaya daerahnya sendiri. Iya. Apalagi Maros ini kita tahu adalah daerah terbuka di masa lalu. Betul. Dan Tidak, sampai hari ini iya makin sampai terbuka. ada ya, tidak mungkin tidak ada orang bisa mengklaim saya asli Maros. Iya. Karena ketika dia mengklaim asli Maros, ketika itu pula dia bisa menampakkan bahwa ada campuran lainnya selain Maros di dalam DNA yang lain. ada DNA lain Gitu nih. dan tidak bisa dipungkiri. Iya, iya. Makanya kemarin ketika pilkada itu ada orang mencoba-coba meniupkan putra daerah, saya dengan kejujuran sejarah yang saya miliki, betul. saya Iya. mengatakan bahwa akan sulit. Iya. Kalau kita Posisi sejarawan itu memang begitu, dia netral. ya, saya tidak mungkin membohongi apa yang saya paham. Betul. Bahwa saya pribadi yang nyata-nyata bahwa saya di Maros, orang tua saya orang Maros, tidak bisa mengatakan diri bahwa saya asli Maros 100%. Karena kita setelah digali misalnya Iya. nasab kita, baru 6-7 lapis, kita sudah tidak di Maros, mereka sudah tidak di Maros. Oh, gitu ya. Mereka datang dari Bone, mereka datang dari Goa, atau mereka datang dari Luwu, Iya, iya. yang kemudian berdiaspora di Maros. Betul. Sehingga paling tepat mengatakan orang Maros itu adalah orang yang mencintai Maros dan mau membuat Maros ini menjadi bagian daripada perjuangan hidupnya. Jalan hidupnya. Jalan hidupnya. Kemudian ini kan panjang riwayat sejarah kita kan, dan pemimpin-pemimpin itu kan bergantian. Iya. Orang bilang bahwa setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin memiliki masa. Iya. Kalau dalam tinjauan kearifan lokal di Maros, sebenarnya untuk memilih pemimpin itu bagaimana? Iya. Syaratnya gimana? Iya. Saya kira kan yang pertama tentu kalau seperti saya paham saya, yang pertama kita sudah diwariskan oleh pendahulu kita. Jadi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Ya, syarat-syarat itu lebih pada bersifat umum bahwa pemimpin itu tentu harus geteng lempu, ada tongan tema pasilainan ya. Jadi dia harus geteng tegas, geteng lempu, jujur, kemudian adil, tidak membeda-bedakan. Tentu manusia yang bertakwa. Nah, dari inilah tentu akan lahir pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Ya. Pemimpin yang menunggal dengan rakyatnya itulah yang kemudian menjadi. Jadi dia tidak menjadikan bahwa dia menjadi pemimpin untuk dilayani oleh rakyat. Tapi dia lahir dan menjadi pemimpin untuk melayani. Apa sebenarnya? Karena memang hakikat pemerintahan itu adalah dari rakyat. Ya, kekuasaan itu dari rakyat. Makanya dalam naskah Lontara, keinginan pemerintah itu akan gugur oleh keinginan orang banyak. Keinginan orang banyak akan gugur oleh keinginan adat. Jadi coba diulangi. Keinginan. Jadi keinginan pemerintah rusat taro datu, terusat taro ada anang. Rusat taro anang, terusat tomai gai. Jadi keinginan orang banyak, kemudian orang pemerintah, kemudian pemimpin masyarakat yang menjadi landasan. Jadi dia segitiga gitu. Iya, jadi dia segitiga, makin ke bawah itu makin besar itu kewenangan. Tidak terbalik. Ya. Fungsi lebih di atas lebih besar, tapi rakyat makin. Tapi kalau pemerintah melayaninya harus terbalik. Dia harus makin ke bawah, dia harus makin bersentuhan dengan rakyat banyak. Nah, saya kira dan inilah yang kemudian menjadi pegangan, dan alhamdulillah kalau saya melihat misalnya pemerintahan sekarang, ya tentu mungkin kita lihat bahwa stabilitas pemerintahan di Maros cukup terjaga, itu menandakan bahwa pemimpinnya dicintai oleh rakyat. Gitu ya. Ya, terlepas daripada memang ada riak-riakan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau di sana sini tentu masih ada orang yang tidak puas, ya wajar. Tetapi untuk menilai secara totalitas setiap orang atau pemimpin, saya kira
masih pada batas-batas yang memang kita harapkan seperti itulah. Bahwa pemerintah punya perhatian, manunggal, dan itulah yang saya lihat dari pemimpin Maros sekarang yang sekarang mendapatkan amanah. Ya. Oke, saya kira cukup Anda untuk sesi ini. Ya. Ini menjadi pengantar saja Ya, sesungguhnya ya. boleh Karena Kak Adi. ini kan Iya, 800 halaman boleh, ya. iya boleh. Maksud kita saya akan melayani ya. Ya. Sepanjang itu berkaitan dengan Maros, insya Allah saya akan dengan semaksimal mungkin karena menggeluti dan sejarah dan budaya Maros ini baik secara literasi maupun apa namanya itu dari kecil kan. Dari kecil dari sejak kelas saya umur 6 tahun itu apa yang menjadi perbincangan adat istiadat pertama di lingkup keluarga, kemudian cerminan masyarakat itu memang sudah dicekokin di setiap hari pada kehidupan saya. Nah, untuk merawat itu harus ditulis. Ya, makanya itu yang saya takut sampai itu tidak sempat. Misalnya Allah namanya umur kan kita tidak tahu kok ini belum ditulis sehingga tidak sempat bisa menjadi apa namanya referensi untuk generasi berikut sangat berbahaya dan itu yang sangat saya khawatirkan. Oleh karena itu terlepas dari segala kelemahan apa namanya tulisan-tulisan yang pernah saya buat tentu masih banyak hal yang kurang. Tapi setidak-tidaknya bagi masyarakat ada sedikit kerangka untuk mencari. Mudah-mudahan ke depannya makin lahir saya lihat mulai banyak peminat pemerhati sejarah. Jadi mereka menjadikan tulisan-tulisan saya itu menjadi sumber inspirasi, nah, sehingga mungkin pada akhirnya nanti akan makin sempurna itu. Nah, itulah yang saya harapkan sebenarnya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, siap. Demikian pemirsa dengan di podcast dan mudah-mudahan saja kita masih diberi kesempatan lebih panjang untuk mengulas ya, karena ini baru bicara di rumahnya. Biasanya kalau kita bicara di ruang terbuka itu biasanya inspirasinya lebih banyak. Tetapi buku yang hampir 1000 halaman ini saya pikir adalah manuskrip yang perlu kita jaga bersama ya. Karena kita berharap tentu akan lahir juga penulis-penulis muda yang generasi muda di Maros ini atau di Sulawesi Selatan yang akan membuat buku yang mungkin sepantaran dengan karya Kak Andi Fahri Makassar. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Adi, terima kasih sudah bertanya. Sudah dijamu di rumah yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.